Di podcast ketiga ini temanya adalah hari yang sama, rasa yang beda. Oke, hari yang sama, rasa yang beda. Ah, Semoga tidak ada bawa perasaan ya di podcast kali ini. Oke, kita langsung hubungan saja dengan kawan saya Satria. Halo, Sat. Halo bro, apa Halo, kabar? alhamdulillah baik. Gimana Kak nih mengenai corona nih? Wih, mengenai corona ini sangat-sangat berat buat warga Sangat-sangat berat. Indonesia. Oke, sangat-sangat berat ya. Beratnya Iya, kayak rindu Dilan enggak sama dia? beratnya kayak ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Iya. Oke, siap, siap, siap. Oke, Sat, pada tema podcast ketiga kali ini adalah hari yang sama, rasa yang beda. Jadi, Duh, aku pengen tanya lo nih, dari awal corona itu hadir di negara Cina, di Wuhan, ini kan Indonesia kan sempat kayak ndak percaya atau ya menganggap cuek lah kan, menganggap cuek terhadap wabah ini. Sehingga pada bulan Januari ternyata udah ada yang masuk ke Indonesia beberapa orang dan sampai dengan sekarang udah sampai belasan ribu orang. Nah, gimana pendapat kau nih? kalau menurut aku ya, warga pemerintah Indonesia ini apa ya, terlalu lama gitu untuk mengatasi wabah ini. Kita bisa lihat lah kan kalau di Wuhan itu kan walaupun dia yang pertama kali, tapi cepat gitu nanganin. Sampai sekarang kan udah nggak meningkat gitu. Ya mungkin dikatakan udah sembuh semua kali ya. Ya bisa jadi karena kan apa ya, caranya itu beda gitu dengan pemerintah Indonesia. Mungkin sama di mata kita, cuman ada yang lebih diutamakan di Cina mungkin ada gitu Mm-mm. yang kita ndak kita ketahui gitu kan gimana caranya yang sebenar-benarnya. Mungkin dari Cuman, pelayanannya, pemeriksaannya atau pengobatannya gitu ya. nah betul. Soalnya kalau warga Indonesia kan awalnya kan nggak percaya. Ya mungkin nama gak Indonesia kan kayaknya ketika udah terjadi mungkin Iya betul, percaya. orang Indonesia kayak gitu. Tapi mohon maaf ya warga Indonesia, bukannya kami menyalahkan, cuman mau gimana lagi gitu kan. Ya udah telanjur juga kan. Udah terlanjur juga. Jadi kitanya cukup ikuti apa yang dianjurkan pemerintah buat kita, yaitu tetap stay home, tetap di rumah Kita di ya. rumah. Oke, tapi gini, eh pada bulan Januari itu kan masih marak-maraknya kegiatan-kegiatan atau ya seperti hari-hari biasanya lah kan. Tetapi udah mulai ke bulan Februari, Maret ini beberapa instansi udah mulai bukan diberhentikan sih bahasanya, dipekerjakan di rumah saja. Lalu anak-anak sekolah juga udah belajar dari rumah dan lain sebagainya. Nah, menurut kau lah nih ya, untuk ya kita mungkin bahas tentang pembelajaran karena kita masih usia-usia pelajar, usia-usia mahasiswa, efektif atau enggak tuh belajar dari rumah tuh melalui daring. Kalau menurut aku, yang masalah pekerjaan orang itu yang kebanyakan ada yang di PHK, terus work stay home kan, bekerja di rumah. Cuman aku heran dengan perusahaan yang apa ya, dia mengambil kebijakan bahwa karyawannya itu dipekerjain di rumah. Berarti kan tanpa biaya gitu kan, tanpa gaji gitu kan. Mungkin itu sindiran halusnya saja kali kan. Padahal mereka itu sebenarnya itu di PHK karena di dalam undang-undang itu kan tidak ada gitu. Karyawannya dirumahkan gitu. Selain di PHK kan. Mungkin karena pemerintah ini kan ngelarang untuk perusahaan untuk di PHK, mungkin perusahaan bilangnya itu dirumahkan. Lalu Terus untuk kalau untuk ini pelajar-pelajar sendiri, mahasiswa nah gitu. kalau
Kalau untuk masalah pelajar itu kembalikan lagi kepada pelajarnya, mahasiswanya. Kalau semisalnya dia niat belajar, tanpa disuruh pun dia juga harus belajar gitu, mencari informasi-informasi tentang pembelajaran, baik itu pembelajaran secara apa ya, secara Individual, kelompok atau gimana? ya secara individual juga kelompok ataupun belajarnya itu ndak harus yang ada di buku gitu. Kita bisa juga belajar tentang kondisi-kondisi yang ada di Indonesia, mas termasuk masalah ini juga kan. Jadi semua baik itu pelajar SD, SMP, SMA ataupun mahasiswa juga harus tahu dampak dampak COVID ini kan yang terjadi di Indonesia. Iya, betul. Terus kalau untuk aku manfaatnya untuk belajar secara daring itu menurut aku kurang efektif lah karena kan tidak ada interaksi secara langsung baik itu terhadap guru atau terhadap yang pengajar gitu kan. Terus kalau untuk masalah kelompok itu kan tidak ada gitu, belajar secara kelompok bersama teman-teman. Terus untuk mencari apa ya, kalau di dalam pembelajaran pasti ada yang namanya mencari solusi dalam pembelajaran gitu kan. Iya, iya. Itu kan kerja kelompok gitu. Jadi kalau gara-gara ini kan jadi kan tidak ada gitu kerja kelompok. Ya Ya, kalau menurut aku sih kurang efektif lah kalau untuk masalah pembelajaran secara daring nih. tapi kan ndak ada cara lain nih, ndak ada cara lain untuk mengatasi eh, walaupun tetap pendidikan ya tetap harus berjalan walaupun lewat daring, ya ndak ada cara lain, mau tak mau tetap harus lewat daring. Makanya tema kita pada kali ini kan adalah harinya sama. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu harinya sama, tapi rasa yang berbeda. Betul. Dan Iya. pasti ada merasa bosan, udah positif dah tuh. Karena saya juga merasakan sendiri. Kalau Positif corona kah? bukan positif karena positif merasakan ya boringnya, bosannya itu kalau kuliah daring tuh belajar dengan daring. Apalagi lewat grup WA ya, lewat grup WA dosen hanya memberikan voice note, kita hanya dengar. Nah itu tuh kemungkinan besar ya enggak tahu ya, kita berprasangka baik ya mungkin mereka dengar semuanya dan memahami apa yang dikatakan oleh gurunya atau dosennya gitu, kita tidak tahu. Ya positif thinking aja gitu Ya kan. positive thinking, oke. Kalau semisal pengajar itu memberikan pembelajarannya lewat WhatsApp ataupun apapun yang bisa dikerjakan, itu tergantung lagi terhadap pelajar atau mahasiswa. Apakah dia mau mendengarkan? Kalau untuk mengerjakan ya is okay, pasti mengerjakan, tapi belum tentu dia mendengarkan, belum tentu dia memahami, dan si pengajar juga belum tentu dia tahu kalau si pelajar ini Betul. benar-benar belajar bersungguh-sungguh gitu. Apakah paham, tapi kan pasti setiap di akhir pembelajaran itu kan punya tujuan kan, mahasiswa atau siswa dapat memahami ini, dapat memahami ini. Nah tetapi kan kalau dari yang tadi kau bilang kan bahwa kurang efektif, apakah tujuan-tujuan pembelajaran di akhir pembelajaran itu didapatkan oleh siswa atau mahasiswa yang melakukan proses daring ini? Tujuannya kah? Iya, tujuan pembelajarannya. Misalnya dalam apa ya? Dalam materi matematika lah. Pelajaran matematika, materi tentang aljabar. Nah, apalagi apa ya? Pelajaran matematika itu tuh kalau daring itu macam mana gitu? Untuk Gimana? menjelaskannya kan? Untuk menjelaskannya. Karena matematika tuh memang harus langsung praktek gitu, langsung mencoba dari apa yang dilihat. Ya karena apa ya, kalau untuk masih yang dalam SD, SMP, SMA itu kan
masih bisa kita melihat, kan sekarang kan udah ada aplikasi Ruang Guru kan. Nah, jadi kalau ketika pembelajaran itu kan bisa melalui video juga. Tapi kalau untuk guru, untuk mengajarinya kan susah. Nah, ini kembali lagi ke guru nih, Sat. Kembali lagi ke guru. Kalau gurunya itu paham tentang iptek, ya enak kan gitu, enak bisa memberikan pembelajaran lewat daring secara maksimal, mungkin lewat video conference kan. Tapi Betul. ada guru-guru yang memang tidak memahami dunia iptek. Nah, itu kasihannya di situ. Apalagi guru itu bukan menggunakan Android, hanya HP Betul. yang ya HP tahu lah kan, HP Nokia, HP center. HP Center. ya. Nah itu kekurangannya di situ. Itu gimana pendapat kau lah? Kalau menurut aku, kalau misalnya ketika ada guru yang tidak memiliki HP seperti kayak Android, ya mungkin buat pemerintah setidaknya bisa lah memfasilitasi. Peka. Ya, bisa memfasilitasi buat guru-guru tersebut. Ketika guru itu tidak update dengan ilmu teknologi, mungkin guru itu bisa berinisiatif untuk membuat metode baru. Bukan, bisa jadi, cuman mungkin dia punya suruhan gitu, punya teman, dan bisa berkontribusi kali ya. Berkontribusi dengan karena terlalu lama nggak keluar rumah kan, jadinya di rumah terus. Mungkin udah terlalu lama nggak keluar rumah, jadi semua yang isi otak nih beku gitu ya. Beku, adanya cuman rebahan aja. Rebahan aja. Ya mungkin karena guru-guru yang kurang update dengan iptek bisa berkontribusi dengan orang yang tahu, bisa untuk bisa mengajari dia. Yalah, terus minta bekerja sama, bisa bisa membuatkan metodenya gitu. Tetapi kan kembali lagi ke guru masing-masing lah ya. Jika guru itu memang punya metode sendiri yang memang membuat muridnya atau mahasiswanya itu paham akan pembelajaran dia, menarik, tidak bosan gitu, ya itu kembali lagi ke itu tadi, guru dibiarkan untuk berinovasi, berinisiatif sendiri untuk memenuhi pembelajaran. Nah, itu tadi terkait pendidikan. Nah, kita beralih ke perekonomian. Wah. Waduh, berat nih. Wah, perekonomian cocok buat pengusaha ini. Cocok buat usaha. Untuk perekonomian, hari yang sama, rasa yang berbeda. Ini pasti terjadi, pasti dirasakan oleh semua kepala keluarga pastinya, betul? Iya, benar sekali. Seluruh Indonesia pun juga pernah ngerasakan. Oke, seluruh kepala keluarga ya. Bukan hanya kepala keluarga, mungkin ada ibu keluarga juga yang merasakan susahnya perekonomian. Kepala banting pun boleh kak? Kepala banting tuh logo Pancasila. Logo Pancasila. Betul ada logo Pancasila. Apa jadi logo Pancasila kepala banting pula? Logo itu perisai. Oh, itu bukan bagian dari Pancasila. Bagian dari Pancasila. Sila keempat itu, sila ketiga. Sila ketiga keempat. Sila keempat lah buat kepala banting, boy. Iya, lupa aku. Iya, maksudnya itu bagian dari Pancasila, bukan lam itunya. Oke, siap dah, salah. Kepala banting mau tahu enggak apa? Apa? Itu logonya. Logo PDIP. Bukan. Itu bisa termasuk juga itu. Oke, lanjut. Malah bahas partai, bro. Oke, balik lagi ke perekonomian. Oke, perekonomian di Indonesia menurut kau nih gimana lah nih sekarang nih? Dari awal terjadinya masuknya corona di Indonesia sampai dengan sekarang. Kalau menurut aku perekonomian di Indonesia ini
jat karena aku tidak mengikuti perkembangan perekonomian, mungkin ya, mungkin pemerintah ini lagi kekurangan biaya, mungkin saja. Kekurangan Karena biaya untuk apa? iya, kekurangan biaya untuk mengatasi pandemi ini, baik itu dari segi peralatan kesehatan dan pengeluaran untuk membantu orang-orang, apa ya, orang-orang ibaratkan yang nggak mampu lah gitu dalam segi pekerjaan. Lagi pula kan ini kan dirumahkan semuanya kan. Iya. Jadi kata pemerintah, karena pemerintah itu katanya akan dikasih setiap kepala keluarga berupa uang gitu kan. Itu bakal dikasih selama 3 bulan. Itu yang saya dengar sih. Mungkin menurut aku perekonomian Indonesia ini kan turun gitu. Tapi kalau menurut aku Udah perekonomian Indonesia nih kayaknya meningkat lah. meningkat ya. Nah, buktinya gini. Kita ambil logika nih. Mm. PLN menetapkan bahwa penggratisan pembayaran untuk yang wattnya 900 ke bawah selama 3 bulan. Oh iya, iya, iya aku dengar itu. Nah, lalu ada pemotongan 0,5% eh, Yang yang atas daripada 900 watt. mm, Nah, itu buktinya berarti Indonesia nih perekonomiannya ya mungkin melonjak kan, nggak tahu juga. Dan Indonesia kan juga bisa ngutang lagi dengan negara lain kalau kurang. Itu kan iya, ciri khas Indonesia. kerjanya ngutang aja terus gitu kan. Ya Ngutang, namanya ngutang juga terus. kita Bukan kan ngutang nggak sih, tahu. bukan ngutang. Dia tuh Indonesia nih gali lubang, tutup lubang kayak lagu Roma Irama. Gali lubang, tutup lubang, nah, kayak gitu. Apa ya, karena kita ini bukan bagian dari pemerintah, jadi kita nih apa ya, agak lebih kurang paham lah kan untuk masalah perekonomian. Cuman kalau untuk masalah yang katanya pemerintah ngutang aja terus, kenapa tidak pemerintah itu mencetak uang gitu? Tapi nggak Jangan boleh jangan pemerintah jangan mencetak uang sendiri. jangan menganggap itu inflasi. Inflasi kan ada faktornya sih kata Usman. Kalau aku nih apa ya, bisa dilihat di YouTube-nya Mardigu Work Week. Ah, nih itu bisa kau lihat itu Mana di mana di apa mana? ya? Mardigu Work Week. Mardigo, Mardigu Work Week. Mardigo, Wowiak. Work Week. Oh, Bisa bapak ini dilihat di situ. ah. Tuh dia kan pengusaha. Iya, iya, pengusaha. Aku lebih suka mendengar cerita-cerita dia lah. Jadi kalau aku ceritakan ini agak-agak lupa yang apa yang diceritakan. Cuman aku sering mendengar setiap hari lah. Dari masalah dia membuat apa ya? Membuat gimana caranya perekonomian ini naik, gimana cara mengatasi corona. Cuman di situ dijelasin gitu. Iya sih. Cuman dia apa ya? Nggak tahu pemerintah itu ngelihat atau tidak. Iya, aku rasa sih dilihat, dipandang. Pemerintah juga apa ya? Ya masukan-masukan dari masyarakatnya udah pasti dimasukkan ke dalam agendanya, mungkin nanti dia akan didiskusikan bersama para pemimpin-pemimpin lah pastinya kan. Iya, benar Nah, sekali. terkait ini perekonomian PSBB sekarang tiap-tiap provinsi, tiap-tiap daerah telah menetapkan nih, termasuk di kota gitu, di kota Pontianak. Khususnya Kalimantan Barat, PSBB ya. PSBB. Nah, PSBB ini udah diterapkan. Itu kan kita tahu bahwa tiap malam kok di kota Pontianak kan, tiap malam itu mulai dari jam 7 sampai dengan jam 12 itu polisi udah jaga dari beberapa titik. Dari beberapa titik itu beberapa jalan itu di lockdown sehingga tidak bisa lewat situ.
Nah, yang aku takutkan ini PSBB ini menjadikan perekonomian warga Kota Pontianak atau Kalimantan Barat ini semakin menurun. Akibatnya ya mungkin ada yang mohon maaf kurang uang sehingga mati kelaparan, tidak bisa makan itu. Dan bantuan dari pemerintahan pun ya ada sih, tetapi kan tidak mencukupi kebutuhan-kebutuhan yang terjadi di kepala keluarga tersebut. Tuh kan misalnya di bulan ini lah dikasih misalnya uang atau sembako. Ya kita tidak tahu, mungkin bulan ini tercukupi, tak tahu di bulan depannya tidak tercukupi dan kepala keluarganya tidak bisa kerja karena PSBB tersebut. Nah itu gimana pendapat kau? Karena apa ya, menurut aku karena PSBB ini kan berlakunya kan jam 7 malam lah ya kan. Iya jam 7 malam. Terus Mas, apa ya, kalau kan kebanyakan orang ini kan bekerja kan pagi, siang, sore. Tapi kalau semisalnya penutupan jalan di malam hari, ya menurut aku ndak masalah. Toh lagi pula kan, Mbak, sebenarnya penutupan jalan ini kan bukan berarti kita ndak bisa kemana-mana. Banyak kok jalan yang bisa dilalui sebenarnya. Jadi menurut aku kalau untuk orang bekerja itu masih bisa lah kalau misalnya dia bekerja di malam hari. Kecuali penutupan jalan itu emang penutupan total gitu. Semisalnya penutupan di daerah barat, Pontianak Barat. Kalau Pontianak Barat kan berarti kan dari Jalan Pak Kasih tuh kan. Dari Ya, Gertak 1. Dari Gertak 1. Gertak 1. Iya, Jalan Pak Kasih tuh kan, depan jembatan tuh kan. Iya. Penutupan di jalan situ. Terus di Jalan Merdeka, di Jalan Penjara. Terus kan ada Bukit Barisan tuh. Ada Bukit Barisan tuh kan. Nah, di situ kan enggak ditutup. Tapi kalau di situ ditutup misalnya kan. Terus di suite-nya ditutup. Terus di sepakat ditutup. Ah, itu kan berarti itu batas antara barat sama kota kan. Oh, iya. Nah, kalau di situ tutup. Nah, kalau di situ tutup semua, otomatis kan dari barat mau ke Pontianak Kota kan enggak bisa. Kecuali dia lewat jalan tikus. Terus yang di jembatan putih di Paltiga itu kalau ditutup juga, otomatis kan total tuh penutupan jalan di situ. Iya. Nah, terus kayak jembatan-jembatan juga ditutup. Gitu. Oh, mungkin ini kecuali lebih ke per kecamatan. Mungkin dari batas wilayah kecamatan kali ya dibatasi untuk orang lalu lalang gitu ya. Iya, dia dibatasi nggak terlalu apa ya gimana ya, nggak terlalu banyak orang keliaran lah. Nah, ketika tol kan orang jembatan tol juga udah ditutup tuh. Iya, kalau tolnya di situ ditutup kan masih ada jalan lain. Iya. Masih ada tol 2 kan. Kali tol ditutup. Maksudnya itu supaya orang ketika ditutup walaupun tidak total, setidaknya mereka mikir malas mau keluar, jalan ditutup karena malas mau mutar-mutar lagi kan. Iya, betul. Jauh mau mutar gini-gini, mungkin karena itu. Tapi kalau semisalnya kalau menurut aku ya, yang aku ambil dari yang Mardigu itu, cara misalnya kalau kita terapkan di Kota Pontianak, kita melakukan tes PCR secepat mungkin dari mana? Dari desa ke desa. Itu yang dimaksud, yang dikatakan oleh dia. Tapi kalau kita tetapkan di Pontianak, dari mana? Dari kecamatan ke kecamatan. Contohnya di kecamatan Pontianak Barat kan, kita melakukan PCR. Tes PCR itu wajib maksudnya tuh harus tes semua. Jadi warga-warga yang di Pontianak Barat melakukan tes PCR. Ketika melakukan tes PCR, pokok jalan di bagian barat itu ditutup. Yang perbatasan barat antara kota kayak tadi tuh, Jalan Pak Kasih ini ditutup. Sampai dari gang-gang kecilnya juga ditutup. Jadi tidak ada yang boleh keluar dari Pontianak Barat dan tidak ada yang dari Pontianak Kota masuk ke Pontianak Barat.
terus Hmm. melakukan tes PCR kan secepat mungkin. Ketika udah dites seluruhnya di Pontianak Barat, nggak boleh ada yang keluar selama 14 hari. Misalnya 14 hari. Nggak boleh tuh. Terus ketika udah 14 hari, udah selesai, Pontianak Barat itu hijau. Nah, maksudnya tuh zona hijau. Iya, Udah iya, tidak betul, ada betul. tidak ada apa-apa lagi. Jadi ketika zonanya hijau, mereka boleh melakukan aktivitas seperti biasa tanpa di itu, tapi tidak boleh keluar dari Pontianak Barat. Dia boleh melakukan aktivitas di daerah situ aja gitu. Nah, gimana dong Terus kepala keluarga ketika yang kerja tuh? Kerjanya di luar dari kecamatan itu. makanya ketika melakukan tes itu, jangan tesnya tuh jangan hanya Pontianak Barat, tapi serentak gitu. Jadi selama 14 hari misalnya kota Pontianak Barat, Timur, Kota, sama Selatan kan melakukan tes secepat mungkin dibantu oleh Babinsa untuk menjaga daerah perbatasan misalnya. Ketika 14 hari, oke, berarti Pontianak Pontianak itu Udah hijau aman. gitu. Aman. Jadi mereka boleh melakukan aktivitas di Pontianak. Terus perbatasannya mana? Di luar kota Pontianak misalnya. Perbatasan Pontianak tuh di Kebun mana-mana aja gitu. raya, Ditutup. Nah, Mempawah, kebun tutup. Tidak ada boleh yang masuk keluar dari kita. Yang boleh masuk itu hanya warga setempat. bukan yang boleh masuk ke daerah kita di daerah kota Pontianak tuh hanya barang-barang aja, barang-barang kayak beras atau apa gitu, bahan-bahan yang bukan orang lah gitu, itu boleh masuk. Yang orang kita yang hijau ini, zona hijau ini boleh keluar tapi nggak boleh masuk. Nah, iya, betul. Soalnya kan Nah, takutnya ada penularan di tempat nah, sana, dibawa balik lagi hmm, kan di Pontianak gitu kan. hmm. Jadi takutnya itu. Ah, contohnya misalkan kalau misalnya ada di suatu kecamatan itu ada satu atau dua orang yang terkena, keluarkan dia dari kecamatan itu. Terus dari kecamatan itu harus isolasi mandiri. Wah, enggak kayak pertama kali ketika disuruh diam di rumah gitu. Tapi Iya. isolasi mandiri. Nah, makanya kalau yang aku dengar dari Marjiku kan seperti itu. Cuman ketika dia zona hijau, kalau kata dia beri dia gelang hijau saja. Tapi kalau beda dengan di Wuhan atau Cina, dia memiliki aplikasi. Jadi kota setiap kecamatan di Wuhan itu ada aplikasinya. Nanti diberi tahu di HP-nya tuh, dibuka aplikasinya, dilihat kalau semisalnya zona di daerah di hijau, dia berarti boleh beraktivitas. Nah, Hmm. karena kalau nggak mau susah kata dia, lebih baik kita nggak mau keluar duit, lebih baik kita pakai gelang hijau aja. Ketika zona ini hijau, kasih dia gelang hijau di kecamatan ini, seluruhnya gitu. Jadi ketika dia mau keluar dari kecamatan ini, nggak boleh keluar. Boleh keluar tapi nggak boleh masuk, Iya, betul. Dari gitu. sekian banyak, aku juga yakin Zat, orang di Indonesia banyak yang udah berpikiran lebih jauh daripada eh, ya berpikiran banyak orang yang udah berpikiran lebih jauh untuk mengatasi musibah ini. Tetapi ini kan kembali lagi ke masyarakat. Oke, pemerintah menerapkan PSBB, pemerintah menerapkan 14 hari kurung di dalam rumah, pemerintah menerapkan A, pemerintah menerapkan B. Tapi kalau budaya masyarakat yang tidak bisa patuh tetap terhadap peraturan, ya tidak bisa juga gitu kan. Mm. Ya gimana? Gitu. Ya, sebenarnya kalau emang dari awal yang pertama kali yang di bulan Maret itu kan, ketika ketika kita disuruh 14 hari di rumah, ketika hari itu benar-benar di rumah, nggak ada jalanan sepi, yang mantau jalanan cuman hanya drone. Ya mungkin Iya, iya, sekarang aman. aman juga, udah aman dah. Udah Jadi aman. setiap kecamatan tuh tetap harus dijaga oleh Babinsa dari misalkan dari Pontianak Barat dari Jalan Pak Kasih semua dijaga dua orang. Jadi tidak ada yang boleh lewat. Toh Tapi tak abdi negara bisa. kita banyak juga kan. Iya, abdi negara banyak, tapi lebih banyak masyarakat daripada abdi negara. Gini,
14 hari itu, ya Panjang kalau loh menurut waktunya, aku, panjang loh. tapi kan 2 minggu. Masa iya pemerintah nggak bisa, ya setidaknya satu rumah itu cukup sebenarnya 1 juta. Eh, Makan seadanya dulu lah misalnya kan. Ya kalau 14 hari 2 minggu kita makan telur aja gitu nggak masalah. warga warga di Indonesia tuh berapa? Yang kita ambil singkatnya warga Kota Pontianak itu berapa ribu? Iya kan, Duit kita duit kan juga pemerintah nggak nggak bisa bakal banyak mengharap, sih. kita kita kan di sini nggak mengharapkan pemerintah, banyak tuh orang-orang pengusaha, banyak tuh organisasi komunitas yang membantu juga, Iya juga banyak banyak iya. orang kaya yang mau itu kan donatur apa segala macam kan. Iya. Amin. Iya, coba kalau dari kemarin, dari kita taat aturan 14 hari di rumah, jalanan sepi apa, yang ada cuman Babinsa, TNI Polri yang menjaga daerah perbatasan setiap kecamatan, aman kita sekarang. Iya sih. Ya tapi Terus kita udah ndak us lanjur juga kan gimana lah. mau gimana lagi, Mau gimana? kan masuknya penyakit itu kan ndak kita ketahui ya, Iya, nggak ndak ada yang kita tahu ya. ketahui karena Apalagi ini virus, nggak nampak kan. mm, Kayak dia gitu, datang nyakitkan nanti pergi. kayak dia sedihnya Kayak diriku. kayak dia di sana. Datang kan dari orang lain, hingga nyakitkan. Seperti dia gitu kan, misalnya seperti dia yang sudah putus sama mantannya, terus dia datang ke kita dan berjanji tidak mau balikin sama mantannya. Ketika udah sayang-sayangnya, rupanya dia balikan. Oh, mungkin untuk jadi tempat pelampiasan. Oke. Oke, Iya, udah panjang nih kekasih waktu kita bayangan, nih. Udah kekasih panjang. bayangan. Udah panjang waktu kita, udah hampir 30 menit. Oke, pesan Waduh, 30 menit. buat pemerintah sendiri nih, buat pemerintah Kalimantan Barat atau pemerintah Kota Pontianak lah. Menurut kau nih gimana lah? Silakan berikan pesan dan kesannya terhadap pemerintahan Kota Pontianak. Oke, buat pemerintah Kota Pontianak ataupun pemerintah Kalimantan Barat, pesan saya selalu sabar menghadapi kondisi-kondisi yang terjadi saat ini. Selalu sabar dalam mengatasi masyarakat yang masih bingal di luar sana. Terus buat masyarakat tetap buat pemerintah tetap apa ya? Tetap harus jaga kesehatan, karena kalau pemerintahnya aja pada sakit-sakitan, Macamnya apalagi warganya. masyarakatnya. Oke, oke, Betul siap-siap. gitu. Terus kesan saya buat pemerintah apa ya? Kesan itu kan hmm, sesuatu yang baik di mata kita kan. Ya menurut aku pemerintah ini udah bekerja sangat baik, cukup baik buat warga-warganya. Cuman kita kembalikan lagi kepada masyarakat. Buat masyarakat, tolong patuhi semua aturan yang diberikan pemerintah, karena ini demi kebaikan kalian semua. Tanpa pemerintah kalian tidak bisa jadi apa-apa. Oke, siap. Itu pesan yang diutarakan oleh Satria untuk pemerintah maupun untuk masyarakat. Pada intinya masyarakat, kita kembali lagi ke pemerintah dan kita kembali lagi ke masyarakat. Pemerintah yang mengformulasikan sebuah kebijakan dan masyarakat yang mengimplementasikan kebijakan tersebut. Oke, baik. Terima kasih Sat udah nemankan aku di podcast ketiga kali ini dengan temanya apa tadi ya? Lupa aku. Hari Hari yang yang sama. sama, rasa yang beda. Oke, Iya, semoga sama-sama. hari kita ke depannya lebih baik-baik lagi Betul. dan rasa kita dengan dia pun tidak ada beda-bedanya. Tetap Oke. hari yang sama, cuma rasanya harus berbeda-beda. Oke, harus berbeda-beda. Oke, terima kasih Sat sekali lagi.
Semoga Yo, kita sehat iya. selalu, sukses selalu, dan selalu diberkahi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Oke dah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, tutup kah? Tutup lah.